Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan banyak sekali kadang-kadang pertanyaan dari masyarakat ya. Jadi kita akan belajar tentang ini. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita akan langsung baca teksnya dalam kitab Fathul Qarib ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat itu. Apakah makan minum membatalkan wudhu? Ya. Ada juga kadang yang bertanya apakah terkena najis itu membatalkan wudhu. Misalkan nginjak telek, apakah membatalkan wudhu? Apakah melihat dengan syahwat itu membatalkan wudhu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang muncul, dan kalau tidak tahu tentang batal-batal wudhu maka tidak akan bisa menjawab gitu teman-teman. Jadi harus dihafalkan memang ya, batal-batal wudhu itu apa saja. Kita akan baca di teks berikut ini. Baik, langsung bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallif rahimahullahu taala wa taqabbadanallahu taala bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utawi kibab fasal fi nawaqidil wudu'i ing dalem menjelaskan nawaqidil wudu'i. Fi nawaqidil wudu'i di dalam menjelaskan nawaqid hal-hal yang merusak atau membatalkan wudu ya. Nawaqid itu jamaknya dari kata naqidun ya, sesuatu hal yang merusak, naqada yang kudu. Walladhi yang kudu, walladhi dan adapun sesuatu yang kudu yang merusak opo alladhi al-wudu'a terhadap wudu. Ing, kalau saya bilang ing berarti itu maf'ul atau terhadap atau kepada ya. Walladhi yang kudu dan adapun sesuatu yang merusak terhadap wudu adalah, ini khabarnya, sittatu asya'a, 6 perkara. Di sini hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 6. Ada yang bilang hanya 4. Nanti kita akan jelaskan. 1. Apa yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu kharaja yang keluar, apa ma minas sabilain, dari 2 jalan. Maksudnya 2 jalan ini adalah kubul maupun dubur ya, kemaluan depan maupun belakang, baik pipis maupun BAB. Jadi pokoknya di sini segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, baik keluarnya itu adalah hal-hal yang lumrah atau hal-hal yang tidak lumrah. Misalkan tiba-tiba dari kubulnya seseorang itu keluar pasir misalkan, atau keluar kerikil, itu membatalkan wudhu ya. Illal mani, kecuali keluar mani. Nah, itu tidak membatalkan wudhu, tapi justru menyebabkan seseorang wajib mandi, tapi wudhunya nggak batal. Aneh toh. 1 itu segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Wan naumu, dan tidur, ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam kondisi tidak jejeg ya. Misalkan teman-teman ketika Jumatan yang laki-laki khususnya, misalkan tidur kemudian dia tidurnya duduk jejeg gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud tidur membatalkan wudhu itu ketika teman-teman tidur miring, tidur terlentang. Nah itu ini karena dalam hadis itu disebutkan bahwa mata itu adalah pengikatnya dubur ya. Kalau kita dalam kondisi tidur, dubur itu tidak terkontrol ya, jadi ngentut sembarangan. Makanya kalau orang tidur yang ngentut jangan dimarahi, karena memang tidak terkontrol ya, tidak disengaja ya. Nah makanya tidur itu membatalkan wudhu, karena yaitu duburnya sudah tidak terkontrol. Kecuali duduk tetap seperti ini kan tertutup duburnya ya. Nah itu 2. Terus yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin aw maradin, dan hilangnya akal sebab mabuk atau sakit ya.
Jadi ada yang menyatukan tidur dan hilang akal itu sama ya. Ya, tapi kalau di sini dipisah ya. Wa zawalul akli, hilangnya akal sebab mabok atau sakit ya. Pingsan, kemudian sakit ayan dan lain sebagainya. 4. Walam surrajuli almar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin ya. Menyentuhnya laki-laki almar'ata terhadap perempuan al-ajnabiyati yang bukan mahram ya. Min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Jadi yang tersentuh itu kulitnya teman-teman, kulit. Kalau menyentuh kuku berarti nggak batal ya. Atau menyentuh giginya orang yang bukan mahram nggak batal. Atau menyentuh rambut itu nggak batal ya. Jadi yang tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud lamsu itu tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang. Jadi kalau menyentuh ini misalkan, karena kan ada baju misalkan, ini nggak batal ya. Yang batal itu kalau tersentuh kulitnya tanpa adanya penghalang ya. Wa masu farjil adami bi batnil kaffi, dan menyentuh 5 menyentuh ini ya. 5 menyentuh farjinya anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan, bibatinil kaffi, dengan yang ini, dengan ini nih. Kalau dengan ini disentuh pakai yang hitam-hitam ini, belakang tidak batal. Yang batal ini. Itu. Bibatinil kaffi. Menyentuh farjinya anak Adam bibatinil kaffi dengan bagian depan telapak tangan. Wa masu halqati duburihi alal jadid. Yang terakhir, dan menyentuh lingkaran dubur. Di dubur itu kan ada yang ada kerut-kerutnya itu kalau disentuh itu membatalkan. Alal jadid wa masu halqati duburihi, dan menyentuh lingkaran duburnya anak Adam alal jadid, atas pendapat qaul jadid. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, qaul jadid, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Qaul qadim ketika qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i berada di Mesir ya. Karena perubahan konteks ya, jadi kemudian perkembangan ilmu pengetahuan jadi berkembang. Jadi kembali ke pertanyaan awal teman-teman, apakah makan minum membatalkan wudhu? Tidak. Ya, meskipun dulu pernah Nabi menyuruh orang makan itu wudhu, tetapi hadis ini dinasakh dengan hadis yang lain. Apakah terkena najis membatalkan wudhu? Tidak. Di sini kan tidak ada ya. Apakah melihat dengan syahwat membatalkan wudhu? Tidak. Lagi-lagi tidak membatalkan wudhu. Batal-batal wudhu itu hanya di sini 6. Tetapi ada yang meringkasnya hanya 4 saja. 1 yang meringkas menjadi 4 itu 1 segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. 2 hilangnya akal, jadi digabung antara tidur dengan hilangnya akal itu sama saja. 2 hilangnya akal. 3 tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram, sama-sama besar keduanya. Kemudian terakhir yang keempat ini menyentuh kubul dan dubur. Kalau di sini kan dipisah ya. Menyentuh kubulnya anak Adam bibatinil kafi dengan telapak tangan ini, bagian depan telapak tangan. Jadi ini kalau selain yang 4 ini berarti tidak. Kalau masyarakat ada yang tanya selain yang 4 ini berarti tidak membatalkan wudhu. Jadi gampang caranya, asalkan hafal yang 6 atau yang 4 ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.